Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ardianti Silvia Nuro, perwakilan dari kelompok 2, selaku moderator dan pemateri, akan menjelaskan tentang implementasi strategi pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Kelompok kami terdiri dari Zurmida Dwina Zulfa, Ardianti Silvia Nuro, dan Norma Fira Yuliani. Pengertian Contextual Teaching and Learning atau CTL. Menurut Elaine B. Johnson 2008, pembelajaran kontekstual adalah suatu sistem pembelajaran yang cocok dengan otak, yang menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, tim Depdiknas juga berpendapat bahwa pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kesimpulannya ialah CTL merupakan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya konsep pembelajaran yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata siswa, serta mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan strategi pembelajaran CTL. Menurut Johnson dalam Sugianto tahun 2007, tujuan pembelajaran CTL ialah untuk mendorong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka. Sedangkan karakteristik strategi pembelajaran CTL terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna atau making meaningful connection. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan atau doing significant work. Dan yang ketiga, belajar yang diatur sendiri atau self-regulate learning. Kelebihan strategi pembelajaran CTL dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua, membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Yang ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Yang keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Tidak hanya kelebihan, di sini CTL juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak setiap siswa mampu menyesuaikan diri dengan pembelajaran CTL. Yang kedua, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Yang ketiga, pembelajaran CTL lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan soft skill daripada kemampuan intelektual. Yang keempat, peran guru tidak nampak terlalu penting karena dalam pembelajaran CTL ini, peran guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing. Saya akan menjelaskan fase dan sintaks strategi pembelajaran CTL. Yang pertama ada pembelajaran berbasis masalah. Contohnya, guru memberikan soal untuk siswa, kemudian siswa diharap untuk menyelesaikan soal tersebut dengan baik dan benar. Yang kedua ada konteks yang beragam. Guru memberikan berbagai macam jenis soal-soal. Lalu yang ketiga, menggunakan konteks pertanyaan. Seperti setelah guru menjelaskan, siswa diminta untuk bertanya mengenai materi yang masih kurang paham atau kurang jelas. Dan yang keempat, ada pembelajaran kolaborasi, yaitu guru meminta siswa untuk membuat kelompok antar teman satu kelas. Dalam satu kelas terdapat 4 siswa. Serta yang kelima ada penilaian autentik atau penilaian yang sebenarnya. Dalam penilaian autentik, guru menilai dari cara siswa mengerjakan tugas serta menjawab pertanyaan yang telah diberikan guru tersebut.
Fase dan sinteks strategi pembelajaran CTL. Dan yang pertama ada fase berbasis masalah. Contohnya seperti membuat soal berdiskusi antar sesama siswa soal mengenai keuntungan bekerja sama. Yang kedua ada contohnya seperti memecahkan masalah dengan menuliskan hasil dari kelompok diskusi tersebut. Ada fase yang kedua yaitu konteks yang beragam. Contoh yang pertama, siswa diminta oleh guru untuk mengartikan lambang-lambang pada gambar burung Garuda. Yang kedua, contohnya seperti siswa diminta untuk membetulkan gambar lambang burung Garuda. Fase yang ketiga yaitu menggunakan konteks pertanyaan. Yang pertama, contohnya seperti di dalam satu kelas, terdapat beraneka ragam suku bangsa, agama, dan budaya. Siswa diminta guru untuk menyebutkan beraneka ragam suku bangsa, agama, dan budaya tersebut. Yang kedua, seperti siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru tersebut, misalnya ada suku bangsa dari Bali, beragama Hindu, dan ada budayanya budaya Batak. Fase dan sinteks strategi pembelajaran CTL berikutnya ada fase keempat yaitu pembelajaran kolaborasi. Contohnya seperti pembelajaran memakai beragam cara atau metode serta tidak hanya satu metode saja. Yang kedua, contohnya seperti guru memberikan sebuah nasihat sebelum dimulai pembelajaran serta mengajak siswa untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Fase yang kelima yaitu penilaian autentik atau penilaian sebenarnya. Yang pertama ada berdasarkan dari mata pelajaran penjas atau olahraga, siswa diminta guru untuk mempraktikkan gerakan, contohnya seperti gerakan push up. Serta yang kedua ada contohnya setelah siswa tersebut dapat mengartikan dengan baik dan benar, saat itu juga guru memberikan nilai yang sesuai dengan praktik siswa tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, silahkan bertanya di bawah kolom YouTube yang sudah kelompok saya upload tersebut. Terima kasih.